Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inna nas'aluka ilman ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, selanjutnya saya akan mengabsen terlebih dahulu. Agniafiatun Nisa Hadiroh. Mezena Kusnaini Hadiroh. Hilda Nurfaida Hadiroh. Ibrahim Hadir Bu. hadir semua ya, alhamdulillah hari ini. Langsung saja, hari apa? Ada yang tahu hari apa sekarang ya? Hari Jumat Bu. Jumat tanggal 25 Februari 2022. Ada yang tahu pelajaran apa hari ini? Fikih, Bu. Nah, pada hari ini kita akan membahas bab 7. Bab 7 yaitu tentang hukum waris dan wasiat. Nah, ya, hukum waris dan wasiat. Nah, pada hari ini pembelajaran kita lebih fokus kepada hukum warisnya saja. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian ilmu mewaris. Apa sih itu ilmu mewaris? Dari segi bahasa, kata mewaris itu berasal dari merupakan bentuk jama dari kata mirosun yang artinya harta yang Diwariskan. Adapun makna istilahnya adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu mewaris ini disebut juga dengan ilmu faraid. Kata faraid sendiri ditinjau dari bahasa merupakan bentuk jama dari kata farido yang bermakna yaitu Ketentuan Bu. ketentuan bagian atau ukuran. Nah, dapat disimpulkan bahwa ilmu faraid itu yaitu disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan, bagian-bagian atau ukuran yang ditentukan untuk masing-masing ahli waris. Yang selanjutnya yaitu rukun waris. Di sini rukun waris ada berapa? 3. Yang pertama yaitu Waris. Yang kedua Mewaris. Yang ketiga yaitu Maurus. Coba Hilda bacakan pengertian waris. Waris yaitu orang yang mendapatkan harta warisan. Ya, yang kedua yaitu Amni. Coba bacain. Mewaris yaitu orang yang telah meninggal dan mewariskan harta kepada ahli warisnya. Zena yang ketiga. Maurus yaitu harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah. Nah, ya, terima kasih. Nah, yang pertama yaitu orang yang mendapatkan harta waris. Nah, di sini di waris ini ada beberapa sebab seseorang mendapatkan ahli waris, mendapatkan warisan. Yang pertama yaitu karena adanya sebab nasab. Ada yang tahu nasab itu apa? Keturunan Bu. Nah, ya, karena adanya sebab keturunan atau sebab hubungan keluarga ya, sebab pernikahan, juga sebab wala yaitu memerdekakan budak. Yang kedua yaitu mewaris, yaitu orang yang telah meninggal dan mewariskan harta kepada ahli warisnya. Yang ketiga yaitu ada maurus, harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang maid dan
pelaksanaan wasiat mayit. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga rukun waris tersebut? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nah, kalau waris itu yaitu orang yang mendapatkan harta warisan. Kalau yang kedua yaitu orang yang meninggalkan warisannya. Dan yang ketiga yaitu harta warisan. Iya, jadi gitu ya perbedaannya. Nah, yang selanjutnya yaitu hukum membagi harta warisan. Nah, di sini ada yang mau membacakan? Ibrahim Bu. Boleh, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Iya. Jadi seorang muslim itu dituntut untuk menjalankan syariat Islam sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Al-Quran dan hadis. Setiap muslim harus juga mentaati semua perintah ataupun larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti konsistennya terhadap aturan-aturan syariat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada juga nih sabda Rasulullah SAW. Nah, ada yang membacakan hadis tersebut? Ibrahim Bu. Ya, boleh. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul mala baina ahli al-fara'id 'ala kitabillah. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Nah, ya. Jadi di sini itu hukum membagi harta warisan terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 14 dan juga hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nah, yang ketiga itu hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Yang pertama yaitu zakat. Yang kedua yaitu belanja. Yang ketiga yaitu hutang dan yang keempat yaitu wasiat. Nah, zakat ini kalau harta yang ditinggalkan sudah saatnya dikeluarkan zakatnya, maka zakat harta tersebut harus dibayarkan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu belanja. Di sini apa yang dimaksud belanja? Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah, mulai dari membeli kain kafan, untuk menggali kuburan, memandikan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu hutang. Jika mayat ini memiliki hutang, maka harus dibayarkan terlebih dahulu hutangnya. Baru harta warisannya boleh dibagikan kepada ahli waris. Yang keempat yaitu wasiat. Jika seseorang yang meninggal tersebut meninggalkan wasiat, maka terlebih dahulu wasiat itu harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum harta warisannya ini dibagikan kepada ahli waris. Yang selanjutnya yaitu hukum mempelajari ilmu mawaris. Coba Mezena bacakan, tolong dibacakan. Itu para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajar ilmu mawaris adalah fardu kifayah. Artinya, jika telah ada sebagian kalangan yang mempelajari ilmu tersebut, maka kewajiban yang lain telah gugur. Akan tetapi, jika dalam satu daerah atau wilayah tak ada seorang pun yang mau mendalami ilmu waris, maka semua penduduk wilayah tersebut menanggung dosa. Nah, ya, jadi kesimpulannya hukum mempelajari ilmu mawaris yaitu fardu kifayah. Yang kelima yaitu tujuan ilmu mawaris. Yang pertama, memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dan melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan pembagian harta waris. Yang kedua
solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil orang-orang zalim yang tidak berhak menerimanya. Nah, di sini ada sumber hukum ilmu mawaris. Sumber hukum ilmu mawaris adalah Al-Qur'an dan hadis. Nah, di dalam Al-Qur'an menjelaskan juga tentang ketentuan pembagian harta waris sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa. Nah, di sini saya akan menuliskannya ya. Baik Ibu. Kalian juga tulis ya. Ya Bu. Ya, Bu. Surat An-Nisa ayat 7. Ada yang bisa baca? Ada yang mau bacain nggak? Kita terlihat. Yang mana Ibu? Ya, ini. Ayatnya. Ya, ayatnya bisa bacain nggak? Ibrahim Ibu. Iya, boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Nah, ini saya akan membacakan artinya. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran surat An-Nisa ayat 7. Nah, ada juga firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 12. Yang selanjutnya yaitu ada juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatan nggak? Mau dibacain bareng-bareng? Boleh Bu. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Sallallahu alaihi
yufraqu min ummati. Yang artinya, wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraid atau warisan dan ajarkanlah ilmu tersebut, karena sesungguhnya ia merupakan setengah dari ilmu dan ia akan dilupakan, dan ia merupakan ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang selanjutnya yaitu kedudukan ilmu mawaris. Nah, di sini ilmu mawaris mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Ia menjadi solusi efektif berbagai permasalahan umat terkait pembagian harta waris. Jika ilmu mawaris diterapkan secara baik, maka semua ahli waris akan mendapatkan haknya secara proporsional. Mereka tak akan dizalimi ataupun menzalimi karena dilaksanakannya sesuai dengan Aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya itu sebab-sebab seseorang mendapatkan Warisan. Di sini ada 4 sebab seseorang mendapatkan warisan. Yang pertama yaitu adanya sebab dasar atau hubungan keluarga. Yang kedua yaitu sebab pernikahan, yang ketiga sebab wala, dan yang keempat sebab Kesamaan agama. apa itu sebab nasab? Yaitu di sini adalah artinya ada hubungan darah atau hubungan kerabat, baik itu dari garis atas atau leluhur si mayit, dan juga garis keturunan maupun hubungan kekerabatan garis menyimpang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang kedua yaitu sebab pernikahan yang sah. Yang dimaksud dengan pernikahan yang sah adalah berkumpulnya suami istri dalam ikatan pernikahan yang sah. Yang ketiga yaitu adanya karena sebab wala atau sebab jalan memerdekakan budak. Nah, seseorang yang memerdekakan hamba sahaya berhak juga mendapatkan warisan dari hamba sahaya tersebut dikala hamba sahaya tersebut meninggal dunia. Yang selanjutnya yaitu karena sebab kesamaan agama. Ya, ketika seorang muslim meninggal dunia sedangkan ia tidak memiliki ahli waris, baik itu ahli waris dari hubungan nasab, nikah maupun hubungan wala atau memerdekakan budak. Nah, maka harta warisannya ini bisa diserahkan kepada Baitul Mal. Untuk apa? Untuk kemaslahatan umat Islam. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta waris. Yang pertama yaitu ada pembunuh, yang kedua budak, yang ketiga orang murtad, dan yang keempat perbedaan agama. Itu. Yang pertama yaitu pembunuh. Nah, orang yang membunuh salah satu keluarganya, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan karena ia telah membunuh keluarganya sendiri. Yang kedua yaitu budak. Seseorang yang berstatus budak tidak berhak juga mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, maupun sebaliknya jika anaknya ini yang budak juga tidak dapat mendapatkan warisan dari orang tuanya. Karena apa? Karena kan budak ini karena seseorang yang berstatus budak itu maka ia berada di bawah penguasaan orang lain. Yang ketiga yaitu orang murtad. Ada yang tahu apa itu arti murtad? Nah, ya, orang murtad itu keluar dari agama Islam. Ia juga tidak berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya. Kenapa? Kalau misalnya keluarganya itu Islam, seseorang ini murtad, maka dia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Yang keempat yaitu karena adanya perbedaan agama. Ya, seorang muslim tidak dapat mewarisi harta warisan orang non muslim atau kafir.
musafir meskipun masih kerabat keluarganya. Nah, yang selanjutnya yaitu ahli waris yang tidak bisa gugur haknya. Yang pertama ada anak laki-laki. Yang kedua ada anak perempuan, bapak, ibu, suami, istri. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya atau sudah paham semuanya? Nah, sekarang ibu mau ngasih tugas untuk dikumpulkan minggu pekan depan. Jadi satu kelas ini membuat kelompok dan tugasnya itu apa ya tugasnya? Nanti ibu bagikan tugasnya. Nah, sampai sini dapat dimengerti kan? Insyaallah Ibu. Ya udah kalau gitu terima kasih untuk hari ini teman-teman. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Amin.